akan disampaikan oleh Bapak Sultan Malang Kota Salatiga. Beliau waktu tempat kami. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. Alhamdulillah, Bapak Ibu, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia yang Allah berikan. Tak lupa kita senantiasa berselawat kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami muliakan guru-guru kami, para asatidzah, semoga Allah senantiasa memudahkan urusannya, memberkahkan umurnya, dan insyaallah diistiqomahkan sampai akhir hayatnya. Tak lupa para jamaah Masjid Ar-Rahim, kami doakan semoga Allah meluaskan rezekinya, Allah panjangkan umurnya, Allah istiqomahkan hidupnya, dan Allah panggil dalam keadaan husnul khotimah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pernah suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang duduk bersantai bersama para sahabatnya. Tiba-tiba beliau menyampaikan suatu pertanyaan singkat kepada mereka. Pertanyaan itu disampaikan dalam suasana kekeluargaan. Sahabat yang satu dengan yang lain nampak bergaul dengan akrab. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada mereka, "Atadaruna mal muflis?" Tahukah kalian siapa orang yang mengalami bangkrut di antara kalian? Qalu, kemudian para sahabat menjawab pertanyaan Nabi, "Al-muflisu fina man la dirham wala mata'." Orang yang bangkrut di antara kami adalah man la dirham, yang tidak punya uang, wala mata, ataupun tidak memiliki harta benda. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para sahabat menjawab apa adanya terhadap pertanyaan Nabi. Kalaupun kemudian hari ini kita ditanya siapa orang yang bangkrut, tentu kita menjawab orang yang usahanya gagal, orang yang uangnya tak ada, dan lain sebagainya. Kemudian Bapak Ibu, para sahabat menjawab apa adanya terhadap pertanyaan Nabi, bahwa orang yang failin, orang yang bangkrut adalah mereka yang tidak memiliki apa-apa, bahkan mereka yang memiliki uang karena usahanya terus merugi. Nabi selanjutnya meluruskan pendapat mereka bahwa bangkrut yang sebenarnya yang disebutkan oleh para sahabat itu baru tergolong bangkrut biasa, bukan bangkrut berat. Kemudian Nabi melanjutkan menjelaskan, faqala innal muflisa min ummati, kata Nabi, orang yang menderita kebangkrutan min ummati, dari umatku, ya'ti yaumal qiyamah, besok orang tersebut datang pada hari kiamat, bi sholatin, masya Allah, ia Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ia datang membawa pahala salatnya, wasiyamin, ia datang membawa pahala puasanya,
wa zakatin, ia datang membawa pahala zakatnya. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Wa ya'ti qad syatama hadza. Akan tetapi ia datang, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ia pernah menyakiti orang lain, mencaci maki orang lain, wa akala mala hadza, ia pernah memakan harta yang bukan miliknya, wa safaka dama hadza, ia pernah menumpahkan darah orang lain, wa daraba hadza, ia pernah memukul orang lain, fayuqta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibagikanlah amal kebaikannya sehingga amal kebaikannya itu habis. Dibagikan kepada orang-orang yang pernah ia sakiti, yang pernah ia ambil haknya, yang pernah ia curangi, dan lain sebagainya. Kemudian karena habis kebaikan yang ia miliki, ternyata inilah kebangkrutan yang sesungguhnya. Fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqdama alaihi ukhidha min khotoyahum faturihat alaihi. Karena begitu banyaknya orang yang pernah ia sakiti, habis semua pahala kebaikannya, masih banyak lagi orang-orang yang belum mendapatkannya. Diambil kesalahan-kesalahan orang lain, dilimpahkan kepada dirinya. Kemudian apa yang terjadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Tsumma turiha finnar. Kemudian orang yang tadi datang dengan pahalanya tersebut yang kami sebutkan, dicampakkan, dilemparkan ke dalam neraka. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah bangkrut yang sebangkrut-bangkrutnya. Amal yang begitu luar biasa ternyata berlalu begitu saja karena perbuatan-perbuatan kita di dunia, kesolehan sosial kita tidak terjaga. Hakikatnya Ramadan, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, tidak hanya mengajarkan kita tentang kesolehan vertikal kita kepada Allah, akan tetapi mengajarkan kesolehan sosial juga kepada sesama masyarakat. Sampai hari ini mungkin kita berpuasa, apakah sudah mulai muncul perbedaan-perbedaan? Mungkin lisan kita yang sudah mulai terjaga, alhamdulillah. Mungkin Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, tilawah kita yang sudah semakin bertambah, alhamdulillah. Atau mungkin belum ada sedikit pun bekasan Ramadan itu, bekasan bulan puasa itu yang tertanam di dalam diri kita sampai hari ini. Karenanya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, itu sebab kata Nabi, puasa itu bisa menghilangkan, menghapuskan dosa-dosa yang telah lalu. Tapi syaratnya imanan penuh dengan keyakinan. Kita yakin puasa itu hak, kita yakin keutamaan-keutamaan puasa tersebut. Wahtisaban, menurut Imam Nawawi, wahtisaban adalah bahwasanya pengharapan itu hanya kepada Allah semata, bukan kepada yang lainnya. Karenanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jangan sampai kita termasuk yang Nabi katakan tadi, orang yang betul-betul bangkrut pada hari kiamat karena kebaikannya habis, Bapak Ibu, karena perbuatannya selama di dunia. Ingat Bapak Ibu, tentu kita ini semua akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Bahkan tak akan bergeser kaki kita besok, tak akan bisa kita mengelak dari pengadilannya Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kullu nafsin bima kasabat rahina. Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang ia kerjakan. Setiap nafs, jiwa bertanggung jawab atas apa yang ia lakukan. Karena Bapak Ibu, mari kita memperbaiki diri kita di bulan suci Ramadan ini. Semoga tentunya Allah Subhanahu wa taala mampu memberikan kita taufik dan hidayahnya, sehingga yang pertama kita mampu mengendalikan lisan kita jauh dari kata menyakiti hati orang lain.
Karena Bapak Ibu, kata Nabi lagi, sebab orang paling banyak masuk dalam neraka itu yaitu orang-orang yang tak mampu mengendalikan lisannya, tidak mampu mengendalikan lisannya. Yang kedua, tidak mampu menjaga kemaluannya. Dan sebab orang banyak masuk surga, kata Nabi, adalah yang pertama orang yang bertakwa kepada Allah. Dan hari ini insya Allah bulan Ramadan, harapannya adalah sebagaimana Al-Baqarah 183 tersebut, Bapak Ibu, tujuan puasa kita la'allakum tattaqun, kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Dan tadi kata Nabi, yang paling banyak masuk surga adalah orang yang bertakwa. Yang kedua, orang yang paling banyak masuk surga, kata Nabi, yang paling baik akhlaknya, Masya Allah, yang paling baik tingkah lakunya, perbuatannya, dan lain sebagainya. Karenanya Bapak Ibu, insya Allah semoga bulan Ramadan ini betul-betul Allah berikan kita kebaikan dan keistiqomahan, sehingga insya Allah bulan Ramadan ini lebih baik dibanding bulan-bulan yang lainnya, lebih baik dibandingkan bulan Ramadan yang telah berlalu. Dan setelah Ramadan ini kita disampaikan ke bulan Syawal, dan insya Allah di bulan Syawal pun tambah meningkat pula ibadah kita, perlakuan kita tambah baik. Dan insya Allah dengan itu semua, sebagaimana yang dijanjikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, ada seorang yang bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, akhbirni bi'amalin yudkhilnil jannah. Wahai Rasulullah, beritahu aku amalan yang bisa membuatku masuk ke dalam surga. Nabi menjawab, alaika bis-shaum, hendaklah engkau berpuasa. Insyaallah Bapak Ibu, semoga Bapak Ibu diberi kesehatan oleh Allah, dimudahkan segalanya, diistiqomahkan, dan insyaallah telah kita masuk ke dalam pintu surga Ar-Rayyan tersebut. Amin Allahumma amin. Nun wal qalam wa ma yasturun, billahi fi sabilil haqq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Sultan Kemalang Komunitas Nasution yang telah menyampaikan kultum pada kesempatan subuh hari ini. Semoga ilmu yang telah disampaikan membawa manfaat, menjadi hikmah bagi kita semua, serta menjadi amal jariah bagi beliau. Selanjutnya, perkenalkan saya menyampaikan beberapa informasi tambahan. Kultum tarawih nanti malam akan disampaikan oleh Bapak Diana, sedangkan kultum subuh esok hari akan diisi oleh Bapak Fatah Ahmad, dan jadwal takjil untuk berbuka puasa nanti akan disiapkan oleh Ibu-Ibu RT 06 RW